Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini, jadi malam hari ini kita akan bicara soal pondasi, ya. Kita bicara pondasi. Penyambung kita akan review sedikit materi yang lalu. Ya, kemarin kita sudah diingatkan di surat Ali Imran ayat 110, di mana Allah sendiri menyebut umat Islam itu sebagai apa? Khaira umatin. Nah, saya ingin sedikit menambahkan, kemarin mungkin sedikit terlewat. Di dalam ayat ini ada kata-kata yang menarik yang saya beri warna kuning. Di situ ada takmuruna. Takmuruna itu maknanya adalah kalian memerintah. Coba jenengan pahami, yang namanya memerintah, antara yang merintah dengan yang diperintah, itu posisinya dhuwur yang mana? Dhuwur yang merintah. Berarti memang ini nyambung. Jadi kata-kata khaira umatin kemudian dihubungkan dengan apa? Takmuruna, berarti memang umat Islam itu posisinya ada di atas, sehingga dia bisa takmuruna, bisa merintah. Merintah niku kan ora sekedar himbauan tuh. Merintah itu memang merintah untuk melakukan al-ma'ruf. Kemudian termasuk tanhauna, melarang. Nah, jadi ini menegaskan kembali, saya sekedar merefresh bahwa memang mestinya umat Islam itu sudah dinyatakan oleh Allah sebagai khaira umatin. Tapi kemarin pun sudah kita bahas, kena ngopo kok ternyata kondisinya kok tidak begitu. Ya, ternyata kemarin sudah kita bahas, umat Islam hanya sekedar menjadi umat Islam, tapi visinya itu bukan visi Islam, jauh dari Islam. Nah, kok iso jauh? Karena ditutup macam-macam, tempurung-tempurung, kemarin kita umpamakan tempurung. Nah, maka untuk kembali menjadi khaira umat, kita harus mengembalikan visi supaya tergugah dan akhirnya akan kembali lagi visinya sebagai seorang muslim, sebagai bagian dari kaum muslimin, dan insya Allah dengan izin Allah, karena kita berpegang pada Islam, maka posisi kita insya Allah sebagaimana yang Allah nyatakan, Allah firmankan, yaitu sebagai khaira umatin. Nah, sekarang kita masuk pembahasan hari ini. Jadi bicara soal visi Islam, saya tambahkan keterangan kafah ben tidak salah tafsir ya, tidak salah paham. Saya ini di sana mas. Perlu tak tambahi kafah. Karena bicara Islam tok itu seakan-akan tidak lengkap ya. Nah, bicara bangunan Islam secara kafah itu butuh fondasi, apapun bangunannya, apapun itu termasuk Islam itu perlu fondasi yang kokoh. Fondasi betul-betul menentukan kekuatan sebuah bangunan. Percuma gawe gedung dhuwur-dhuwur nek ternyata fondasinya ora kuat. Nah, dalam dinul Islam atau dalam kehidupan ini, fondasi itu disebut dengan akidah. Pertanyaan pertama adalah kenapa kok mendadak bahas akidah? Ini hari ini kok mendadak bahas akidah, kenapa? Kita bicara fakta aja ini, tidak jauh-jauh. Kita bicara fakta hari ini. Yang namanya orang beragama Islam, banyak di antara mereka yang disebut sebagai Islam KTP. Maksudnya KTP ini status nek didelok ning KTP agama apa ya tulisannya Islam. Ning nek didelok salat kok ketok ya ora tau salat gitu kan. Terus ada juga sebutan Islam keturunan. Jadi dia Islam karena dilalah wong tuane Islam gitu. Nah, ada juga istilah sekarang itu Islam abangan. Ini Islam abangan. Islam abangan karo KTP ya meh podo gitu kan.
Nah, ada juga ini apa namanya? Nah, yang ngeri itu sekarang kita juga lihat betapa mudahnya orang itu dimurtadkan dengan alasan yang macam-macam. Jangan tahu mireng kan? Seseorang sing ganti agama mergo bojone ora Islam, yuk melu agamane bojone. Pernah mireng toh? Dan itu banyak. Gitu. Bahkan ada cerita seseorang itu tadinya Islam, terus nikah dengan orang non Muslim, dia pindah agama. Adalah cerai, cerai, cerai. Entuk wong Islam meneh, balik Islam meneh gitu. Jadi seakan-akan agama itu untuk mainan. Jadi murtad itu sesuatu yang gampang, seakan-akan gampang banget gitu. Nah, terus yang ngeri mana sekarang muncul ini. Anggapan semua agama itu benar, podo, kabeh bener kabeh wong dengan berbagai perumpamaan. Kan awake dhewe podo-podo ning Jakarta nis numpak apa wae rak popo lah itu. Ini betul-betul menunjukkan betapa akidah umat ini banyak bolongnya, banyak kerapuhan-kerapuhan. Lah terus ternyata dari rapuhnya akidah itu yang terjadi di kehidupan nyatanya, wong Islam adalah bagai buih di lautan. Hari ini kita ditunjukkan oleh Allah nyata sekali. Wong Islam jumlahi wukai rak karuan, cuman ngadepi Zionis Yahudi sing jumlahi mung sithik itu kok seakan-akan kaya orang duwe doyo. Itu kan wis cocok banget dengan apa yang Rasul sampaikan. Bagai buih di lautan. Okeh ning umpluk tok ya. Nah, umpluk kan ya umpluk tok itu. Enggak ada kekuatannya. Tertindas, terjajah penyakit wahan. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Ini kenapa kita perlu untuk membahas akidah. Ini kenyataan yang kita hadapi. Nah, perlu dibangkitkan menuju khaira umat. Mulai dari mana? Mulai dari akidah. Oke. Baik. Jadi kalau kita telusuri tadi, kenapa kejadian-kejadian tadi itu muncul? Kalau kita boleh formulasikan, kira-kira adalah akidahnya ini banyak yang copy paste. Nek neng sekolahan dengan mudeng copy paste. Jadi omong di copy terus template ki ora mudeng karepe. Itu copy paste maksudnya. Ora diwaca. Keliru ya ora ngerti wong copy paste kok. Di copy template ke plek wis gitu tok. Ora diwaca ora mudeng karepe. Copy paste. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang berakidah itu copy paste. Nek cara Jawane ya mungkin sing rada cocok istilah apa ya? Rubuh-rubuh gedang. Melu tanpa proses perenungan. Tanpa dia bertanya, tanpa dia mencari tahu bagaimana akidahnya ini. Ya mung melu mergo aku anake wong Islam ya wis Islam. Mergo aku ana ning lingkungan wong Islam ya wis Islam. Nah, saya sedikit menambahkan di sini, jenengan sering menjumpai mu'alaf ya, sing mereka itu memeluk Islamnya sudah dewasa. Biasane ya, itu lebih kuat akidahnya dibandingkan sing Islame cilik. Kenapa kira-kira? Karena mu'alaf tadi berislamnya melalui proses perenungan sampai menemukan Islam itu betul-betul ditemukan secara jelas. Jadi sempat dia mencari, sempat pencarian sampai ketemu Islam. Kan gitu kan, gitu.
Beda dengan yang awake dhewe sing cilik wis Islam. Yo wis mlaku wae gitu. Mlaku mengalir apa anane yang ada di rumah ya situ dijalani gitu. Beda dengan mualaf. Ini biasa. Ini sedikit contoh kenapa kemudian akidah itu rapuh gara-gara akidahnya adalah copy paste. Jadi orang mikir blas, wis pokoknya melu mengalir. Baik. Ada satu ayat surat Al-A'raf ayat 179 yang ini patut kita perhatikan betul. Jadi ayat ini Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ini ada penekanan 2 kali. Lamnya adalah lam taukid, qadnya itu juga penguatan. Jadi ada penguatan 2 kali. Laqad iya tenan. Sekali lagi sambil diseruput ya, ben ora tegang. Bismillah. Ya, habis tambah lagi selama persediaan masih ada. Nah, karena ini ada penekanan, berarti intinya betul-betul harus kita perhatikan. Apa isinya? Laqad dzara'na li jahannama, ya, sungguh kami jadikan li jahannama untuk neraka jahanam itu katsiron, kebanyakan, minal jinni wal insi. Jadi Allah menjadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Nerakanya pun khusus disebut neraka jahanam. Nah, penting kemudian kita perhatikan belakangnya. Lahum, humnya kembali ke siapa? Jin dan manusia. Humnya itu apa yang Allah telah terangkan di sini? Lahum kulubun. Mereka, yakni jin dan manusia itu memiliki kulubun. Kulubun ini ada yang memaknai hati atau akal sama saja. Nah, yang penting di sini la yafqahuna biha. La tidak, yafqahuna mereka memahami. Biha dengannya, dengan kulub tadi. Itu satu. Kemudian masih lagi walahum a'yunun. Mereka memiliki a'yunun, mata. La yubsiruna biha, tetapi tidak melihat atau tidak memperhatikan. Walahum azanun, dan mereka memiliki azanun, apa? Telinga, tetapi la yasma'una biha. Lah, ini dulu. Jadi penduduk neraka jahanam kebanyakan adalah manusia dan jin yang dia punya hati, dia punya mata, dia punya telinga, tapi tidak digunakan untuk memahami, tidak digunakan untuk memperhatikan, tidak digunakan untuk mendengarkan. Seakan-akan hanya karena dia tidak mau memahami, tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengarkan, ternyata dijebloskan neraka jahanam. Berarti ini pelanggaran serius. Nah, menarik kemudian di belakangnya di Allah sebutkan ulaika, mereka itu kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Tidak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat.
Berarti ora gelem mikir, ora gelem memperhatikan, ora gelem ngrungokne dengan potensi yang dimiliki tapi tidak mau digunakan, itu pelanggaran serius. Bahkan Allah sebut nek sing kaya ngono itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Supaya mudah jenengan mencerna, saya tampilkan dengan ini ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini poinnya, penghuni neraka jahanam itu jin dan manusia, kriterianya 3 itu. Kemudian Allah sifati mereka ini seperti binatang ternak, tetapi lebih sesat. Ini ringkasannya. Nah, kalau saya boleh simpulkan atau coba kita formulasi, sing jenenge manusia berbuat itu ada 2 macam. Ada yang dikendalikan atau dipimpin oleh akalnya, ada yang dipimpin oleh nafsunya. Ini nanti akan jelas setelah kita lihat ilustrasinya ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat tadi, ternyata manusia itu ada yang manusia sejati, manusia tenan maksudnya. Ono sing manusia jadi-jadian, wujude tok menungso. Kayak apa itu ya? Ya, oke, untuk memahami itu saya beri ilustrasi. Misal ini ada si Fulan. Si Fulan itu wong desa Kluthuk. Paham nggih? Desa Kluthuk maksudnya paham nggih? Maksudnya desane nemen gitu. Desa Kluthuk dijak ning Jakarta. Desa Kluthuk lho. Iya. Aja dibayangke Pelalen, nek Pelalen wis ora patek Kluthuk. Desa Kluthuk dijak ning Jakarta. Nah, sekarang ada dua tokoh. Tokoh pertama Fulan 1, si Fulan 1. Nah, ketika digledake ning Jakarta, jebret dhek weruh mobil mewah, weruh duit, weruh makanan enak, bahkan mungkin weruh wanita cantik. Ternyata Fulan 1 ini reaksinya adalah kan normal ya. Nek manusia normal. Weruh wong wedok ayu ya nafsunya tergugah muncul ya itu. Weruh panganan enak ya pengen, ngerti duit akeh ya pengen, ngerti mobil mewah ya pengen. Nah, Fulan 1 ini begitu dia pengen, baru pengen terus apa? Akalnya kemudian digunakan untuk mikir piye carane, bagaimana caranya bisa mendapatkan cewek cantik tadi, bisa mendapatkan makanan enak tadi, mendapatkan uang banyak tadi, mendapatkan mobil mewah dan lain-lain. Tapi berawal dari apa? Pengen, langsung akalnya mikir piye caranya mendapatkan itu. Banyak terjadi seperti ini. Banyak ya. Nah, sekarang kita jejerki dengan sapi. Yang ini tadi Fulan 1. Sekarang sapi ketika weruh suket dan dia ngelih, apa yang dilakukan? Ya dimakan. Sapi jantan weruh sapi betina, dia nafsunya muncul, apa yang dilakukan? Kawin. Pertanyaannya, antara si Fulan 1 dengan sapi itu bedanya apa? Sama-sama dia begitu ada nafsu terus mengikuti nafsunya. Sama atau beda? Sama. Tapi ternyata ada bedanya. Sama kan? Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Apa bedanya?
akal. Akalnya digunakan untuk apa? Ini masalahnya. Nah ini dia. Kalau binatang ternak itu sekedar memenuhi nafsu, begitu selesai. Tapi manusia menuruti nafsunya didukung oleh akal. Apa yang terjadi kira-kira? Ini. Sapi ini ya wis sidik wis cukup. Tapi nek manusia karena dia ada akal tadi, kabeh dipangan. Bahkan saiki ora mung suket kan. Wah, aspal, semen, semacam sepangan kabeh itu. Berarti lebih parah mana nih? Podo-podo mengikuti nafsu kan? Parah mana? Parah manusia. Ternak yang ngono tok bar. Menungso wis sak kapoke karena ada akal yang mendukung nafsunya. Terus. Nih. Kalau ternak sapi jantan ketemu sapi betina kawin, ya begitu aja terus. Tapi manusia dengan akalnya sampai terjadi laki-laki kawin dengan laki-laki. Terjadi nggak itu di hewan? Tidak. Parah mana? Lagi-lagi parah manusia. Podo-podo apa tadi? Mengikuti nafsu. Nek hewan ternak itu ya hanya nafsu, tidak dibekali akal, ya sudah secukupnya. Sementara manusia dengan akal yang diberikan, akal mendukung pemenuhan nafsunya, sehingga edan-edanan. Ya, berarti tepat sekali tadi yang Allah sampaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Balhum apa tadi? Balhum adol. Lebih sesat. Lebih parah. Oke. Jadi pertanyaannya, fulan satu itu manusia sejati apa jadi-jadian? Fulan satu wujudnya manusia, perilakunya lebih parah dari hewan ternak. Oke, sekarang kita ganti tokoh. Fulan 2. Sama, dia tadi sama orang desa tadi ya. Kulupluk dijak ning Jakarta. Kasusnya sama. Diperlihatkan sama. Artinya godaannya sama. Ya ada wanita cantik, ada mobil mewah, uang, makanan lezat segala macam, ada semua. Tapi ternyata dia ini pengen apa enggak kira-kira? Tetap pengen, enggak mungkin enggak pengen karena dia manusia. Tapi fulan 2 ini tidak bertindak. Pengennya sih pengen. Neng meneng wae. Dia tidak berbuat apa-apa sebelum dia berpikir. Ingat, dia ke Jakarta itu bukan karepe dhewe loh ya tadi ceritanya. Dia dijak ke Jakarta. Jret. Ora diomongi. Ora. Dijak jebret. Jakarta colke, weruh ini dedet. Weruh macam-macam, ternyata dia. Apa yang dia pikirkan? Dia bertanya-tanya, loh aku dijak ning Jakarta iki jane kanggo apa? Untuk apa saya dijak ning Jakarta iki nggo apa? Ini pertanyaan serius yang dia pertanyakan. Jadi apa yang dilihat tadi itu belum dia eksekusi karena dia masih belum tahu. Dia masih bingung, janjane aku dijak ning Jakarta itu kanggo apa? Nah, kalau dia belum jawab, dia belum bisa berbuat apa-apa. Maka dia butuh jawaban itu. Nah, ini saya kaitkan
bahwa Rasulullah SAW itu dalam satu hadis beliau menyampaikan kun atau saya gak lupa fit dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kalian di dunia itu seakan-akan menjadi orang asing. Nek mangan saenake iki wong asing apa bukan itu. Ya sing duwe omah seakan-akan kan. Nah, si fulan 2 itu padha karo disuguhi ngerti iki kok enak kabeh. Tapi dia diem sih. Karena dia orang asing. Wong dia ke Jakarta itu aja nggak ngerti kok. Dia diajak ke Jakarta itu apa aja nggak ngerti kok. Maka dia sangat butuh jawaban itu. Jadi, apakah dia manusia sejati atau jadi-jadian? Nah, inilah manusia sejati. Kalau kita mengacu ke ayat tadi. Karena dia mau menggunakan pikirannya. Dia mau bertanya. Nah, coba. Ini menjadi renungan kita semua. Pernahkah kita dalam hidup ini, mengawali hidup ini, menjalani hidup ini, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, yang ini tentu akan berpengaruh pada hidup kita. Ini berlaku untuk seluruh manusia mestinya. Kalau dia manusia atulen, ya. Syaratnya manusia tulen, ya. Yaitu dari mana saya berasal, untuk apa aku hidup, dan kemana setelah mati. Ini semua manusia mestinya pertanyaan paling dasar itu ketemunya 3 ini. Aku itu dari mana asalnya? Sekarang hidup ini untuk apa? Setelah hidup ini selesai alias mati, ini akan kemana? Ya kalau belum pernah bertanya hari ini, coba ditanyakan ke diri kita masing-masing. Gawe duit sudah sibuk ke sana kemarin golek duit segala macam itu, pernahkah kita bertanya jangan-jangan kita hidup di dunia itu untuk apa? Kita sibuk menumpuk kekayaan, kita sibuk mencari harta, kesana kemari sampai lupa macam-macam. Pernahkah kita mempertanyakan, sebenarnya kita ini ngapain? Karena kalau kita nggak pernah bertanya, ya khawatirnya hawa nafsu yang bicara. Hawa nafsu yang mengendalikan kita. Kalau kita nggak pernah mempertanyakan hidup kita ini. Ya, dia jelas butuh banget jawaban itu. Karena kalau dia nggak terjawab seperti si fulan 2 tadi, dia nggak bisa apa-apa. Ya, butuh jawaban. Nah, apa yang terjadi kalau jawaban itu bisa didapatkan? Ketika jawaban clear bagi dia punya jawaban yang jelas, terang benderang, maka dia tidak lagi hanya diam. Dia bisa bertindak dengan penuh semangat karena dunia itu kelihatan jelas. Itu kalau sudah punya jawaban dan kalau mau berpikir. Tapi si fulan pertama tadi beda. Dia bras-bras karena tidak mikir, tidak mempertanyakan. Pikirannya malah digunakan untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi pikiran itu digerakkan oleh hawa nafsu. Bukan hawa nafsu yang dikontrol oleh pikiran, tapi pikiran justru dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, otomatis jawaban tadi itu menjadi pengikat seluruh pikirannya, seluruh perasaannya, seluruh perbuatannya. Supaya jelas saya kembali ke si fulan 2. Si fulan 2 tadi
akhirnya harus bertanya kepada siapa? Kepada siapa? Tadi ceritanya kan si Fulan 2 itu dijak oleh seseorang kan? Jadi dia bukan mangkat dewe loh, bukan. Jadi dijak oleh seseorang, digeletakkan di Jakarta, jebret. Pertanyaan dia tadi, aku untuk apa dibawa ke Jakarta? Paling betul jawaban itu diperoleh dari mana? Yang ngajak. Akhirnya digeret lah sing ngajak. Pak iki jenengan piye karepe? Fulan 2 ini mbok jak ning Jakarta iki arep piye? Arep kono apa? Ternyata jawabannya adalah jenengan tak jak ning Jakarta, mergakno besok meh tak bawa ke Malaysia. Tibake orang mung Jakarta tok tibake. Dijak ning Jakarta kuwi ben gampang numpak pesawat ben iso ning Malaysia, itu ternyata jawabannya. Nah, setelah dia dapat jawaban, si Fulan 2 apa kira-kira tindakannya? Dia sudah mulai pikirannya di Jakarta atau Malaysia? Malaysia. Sudah bukan lagi Jakarta, karena dia tahu jawaban yang sebenarnya. Coba si Fulan 1 tadi kan tertipu kan? Tertipu dia. Karena dia ngerti nih, kuwi pokoknya dipuaskan semuanya. Padahal ternyata arep digawa ning Malaysia. Nah, kan? Itu. Jadi jawaban tadi akhirnya menggerakkan dia, menggerakkan pikirannya, menggerakkan perbuatannya, menggerakkan perasaannya tertuju pada jawaban tadi. Nah, ilustrasi tadi itulah yang kemudian menjadi pengikat manusia. Jawaban atas pertanyaan ini akan berpengaruh pada kehidupan seseorang. Ini boleh saya buat istilah uqdatul kubro, ikatan yang besar. Kalau terjawab, maka dia punya gambaran yang jelas tentang kehidupan dan dia akan menapaki hidup itu dengan jelas. Jadi jawaban uqdatul kubro itu penting atau tidak penting? Sangat penting, karena akan menentukan arah hidup dia. Pertanyaannya, bagaimana kalau akidah itu salah? Saya kembali sini. Bagaimana kalau jawaban ini salah? Alias akidahnya salah. Maka yang terjadi, pikirannya salah, perbuatannya salah, perasaannya salah. Jadi kesalahan akidah, kesalahan jawaban pertanyaan mendasar itu fatal. Jadi pahami gitu? Fatal. Sampai salah jawaban, maka salah semuanya. Salah pikirannya, salah perasaannya, salah perbuatannya. Salah semua. Gara-gara akidah yang salah. Jadi akidah merupakan perkara yang penting dan tidak boleh main-main. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya jawaban uqdatul kubro itu tidak salah? Cara jawab supaya jawabannya nggak ngawur. Fulan 2 tadi bisa nggak dia sebetulnya jawab? Ngarang. Fulan 2 tadi ingat ceritanya? Bedek maksudnya. Bisa, tapi kan fatal. Wah, aku dijak ning Jakarta kira-kira mungkin yo meh kon kerja ning kene mungkin. Bisa nggak dia jawab gitu? Bisa, tapi apakah jawaban itu benar? Ternyata salah, karena jawaban yang sesungguhnya datang dari si yang ngajak. Tiba arep dijak ning Malaysia, bukan kerja ning Jakarta. Seandainya dia tidak bertanya atau alias dia jawab sendiri, jawab dengan ngawur, maka tindakannya kira-kira benar apa salah?
Salah wong kudu ning Malaysia, dia mandek ning Jakarta. Seluruh perbuatan di Jakarta salah apa benar? Salah wong kudu ning Malaysia kok. Nggih betul. Nah, jadi menjawab dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup di dunia, dan kemana setelah mati, sampai salah jawab, maka hidupnya di dunia akan salah. Berarti jawabannya kudu benar. Bagaimana supaya tidak salah? Ikuti ngopi berikutnya. Tidak kita bahas malam hari.